atas waktu yang diberikan oleh Bapak saya untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para hadirin beserta para guru yang berbahagia. Sungguh telah banyak dengan Allah yang telah dikerahkan oleh Allah kepada kita semua. Sungguh telah banyak dengan Allah yang telah dikerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Oleh sebab itu saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini hari Kamis 27 Juli 2023 kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah amin. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kami aturkan dari bahan junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa kami mengharap syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati, untuk kesempatan kali ini saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kamil. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kamil nanti dengan ikuti dan kalau bisa nanti diaplikasikan di laksanakan oleh Bapak Guru. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk mengikuti secara seksama. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja ya. Mohon izin, Pak Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Khairul Saleh Sadiq SAG selaku Kepala Sekolah PPDB Satuan Pendidikan SD Desa Kebaduan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Desa Kebaduan. Sebelumnya kami meminta waktunya panjenengan, di mana waktu sekarang adalah waktu jam-jam rawan, jam-jam di mana sudah mata mulai sudah kriuk-kriuk, sudah mulai jam rawan. Namun demikian, mohon izin untuk meminta waktu panjenengan untuk kami. Saya akan menyampaikan, berupaya untuk menyampaikan kaitan tentang yang mungkin bisa dengan lihat, yaitu tentang budaya positif. Kalau dari sisi materi, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Cuman masalahnya mungkin di saya nanti penyampaiannya nanti nyampe ke jenengan atau tidak. Mudah-mudahan nyampe, mudah-mudahan. Jadi agar karena sudah masuk jam-jam rawan, biar rawannya hilang, kita bakar dulu semangatnya. Gak usah banyak-banyak ya. Kalau misalkan nanti saya bilang semangat pagi, panjenengan menjawab pagi, yes, gitu ya. Walaupun sekarang sudah siang, tetap kita slogannya adalah semangat pagi. Tujuannya apa? Agar semangat di pagi hari bisa kita bawa sampai nanti kita pulang di rumah. Bisa nih? Mulai ini ketawa-ketawa, mosok iki kok gitu ya. Ini waktu itu turun gitu, kok enak materi-materi beneran gitu ya. Gak apa ya. Monggo kita coba ya, semangat pagi. Yes. Sudah nampak kalau itu jam-jam lagi pagi. Yes. Sudah nampak jadi ya. Baik, kita lagi ya, semangat pagi. Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Kemarin kebetulan saya melihat status dari teman-teman anggota Barkam ini bahwa teman-teman Barkam sudah
Sugi. Mungkin sudah kenal profilnya Pak Sugi dengan semua. Baru kemarin. Pak Sugi itu nggak ada yang tahu Pak Sugi itu siapa ya. Pak Sugi itu adalah mantan guru Jember Lor 3 yang sekarang sudah diangkat menjadi kepala sekolah dan ditugaskan di Gebang 4. Beliaunya sekarang itu menjadi fasil CGP, cuma fasil CGP di daerah lain atau kabupaten lain. Semasa atau pada saat menjadi guru, Pak Sugi bisa membawa prestasi siswanya atau peserta didiknya berprestasi bukan hanya di tingkat kabupaten, bukan hanya di tingkat provinsi, dan bukan hanya di tingkat nasional, tapi lebih dari itu Pak Sugi membawa siswanya berprestasi di tingkat internasional. Apa yang sudah dicapai? Matematika medali perunggu sudah, IPA sains medali emas sudah. Bahkan sekarang muridnya Pak Sugi itu kuliah di Kanada yang namanya kalau tidak salah Mas Haikal, sudah kuliah di Kanada. Kalau dari segi keilmuan dalam mendidik jangan ditanya Pak Sugi, penyampaian materi juga bagus juga. Saya sangat hormat dan kagum terhadap beliau Pak Sugi. Kalau panjenengan mungkin punya nomor saya, dulu pernah tak buat status saya sama Pak Sugi ngopi bareng di tempatnya di Gunung Semeru. Saya sama Pak Sugi itu untuk menimba ilmu. Baik, setelah mengikuti kelas Pak Sugi, pasti panjenengan sudah mengenal IKN. Sekarang coba mungkin ada satu atau dua dari Bapak Ibu untuk merefleksikan dari kegiatan kemarin. Kenapa kurikulum harus berubah? Pasti disampaikan. Mungkin ada? Boleh itu? Silakan. Kenapa? Enggak apa? Kenapa kurikulum harus berubah? Oh, P5. Jadi permatanya dari P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bicara tentang P3, apa lagi P3? Ada P5, ada P3. Lalu P3, kalau proyeknya namanya P5, tapi sasarannya adalah P3. Apa itu P3? Profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu memiliki entitas atau memiliki 6 indikator atau yang bisa kita sebut dengan dimensi. Mungkin kemarin kan pasti dijelaskan itu dimensi apa saja. Mandiri, iya, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian gotong, gotong royong, terus kreatif, terakhir percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa dan beriman pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan 6 dimensi inilah yang ingin dicapai oleh Kemendikbud saat ini, sehingga Bapak Ibu guru pada saat menjalankan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelasnya, dimensi 6 dimensi ini harus diperkuat dalam setiap pelaksanaan pembelajaran yang jenengan lakukan. Entah pembelajaran yang jenengan lakukan itu memuat 1 atau 2 dimensi atau mungkin 3 dimensi, di situ pembelajaran yang jenengan lakukan harus terus memperkuat dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Sayang sekali kalau kemarin nggak disampaikan kenapa kurikulum harus berubah. Karena kita sebagai pendidik pasti pernah mengatakan seperti ini, ganti menteri pasti ganti kurikulum. Sebagai pendidik sekarang janganlah. Kenapa demikian? Kita ilustrasikan saja. Kenapa kurikulum itu harus berubah? Apalagi ada adiknya dulu ya, yang baru lulus kuliah, masih kuliah mau baru lulus, masih hangat-hangatnya tentang ilmu pendidikan. Ya hangat-hangatnya, karena baru lulus. Kalau yang lainnya sudah agak ya. Jadi kenapa? Jadi kita sebagai pendidik hindari narasi ganti menteri ganti.
Kita ilustrasikan. Dulu kan jenengan untuk mengirim surat pakai apa? Surat. Iya, pakai apa? Pos. Kantor pos ya. Nyampe nya berapa? 1.000. Ada yang 1 bulan. Ya. Tergantung materai ya, apa perangko yang digunakan. Tapi kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Bagaimana untuk mengirim informasi pada mungkin teman, keluarga, atau mungkin ke yang lainnya? Bagaimana? Menggunakan apa? WA, email, nyampe nya Paksunya 5 detik. ya. Perkembangan teknologi membawa kebudayaan yang terjadi di masyarakat itu berubah secara drastis. Dalam hal mengirim surat atau mengirim informasi saja, itu cepatnya bukan main sekarang. Lah, kalau perkembangan sudah sedemikian rupa, apakah iya kurikulum masih menggunakan kurikulum yang dulu? Kurikulum tidak membolehkan anak didik membawa HP. Padahal kompetensi kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan HP diperlukan saat ini. Itu jadi prinsip kurikulum juga harus dinamis dan menjawab tantangan perkembangan zaman. Kalau kurikulum tidak diubah dan tidak disesuaikan dengan zaman, apa iya dengan mau murid kalau kirim lewat surat saja dengan WA? Jadi itu alasan, salah satu alasan dan banyak alasan lainnya. Dan kenapa nggak dibahas kemarin? Mungkin mintanya pengurus hanya mengatakan profil Pancasila. Karena hal seperti itu masih narasi itu sebenarnya kita hindari sekarang. Kita mulai hindari perubahan kurikulum menteri dan siapapun menterinya. Perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan. Karena prinsip dari kurikulum adalah menjawab tantangan zaman dan dinamis, bukan statis. Itu jadi untuk yang mungkin sekarang ikut kita diskusi ini saya bukan menggurui ya. Saya lebih suka kalau kita diskusi karena menurut itu saya itu lebih pintar dari jenengan. Nah, jadi nanti semoga kelas ini berjalan dengan antara bukan lagi hanya satu arah tapi berbagai arah, sehingga mungkin yang jenengan tahu bisa kita tularkan, sehingga yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, ya mungkin yang saya tahu mungkin juga saya tularkan, sehingga kita saling bertukar pengetahuan. Baik Bapak Ibu, saya di sini itu dalam rangka untuk memberikan diseminasi, di mana ini adalah merupakan tugas dari saya. Statusnya yang sekarang CGP, kita diminta untuk mendesimasikan materi yang telah kita dapatkan dalam pendidikan CGP, yaitu dalam hal apa? Budaya positif. Nah, semoga ini kalau dari sekali lagi untuk materinya sangat bermanfaat, terutama untuk panjenengan semua dalam hal melakukan tugas dan fungsi sebagai pendidik agar lebih profesional, iya. Dan jangan dianggap mudah-mudahan ini tidak seperti kelas-kelas biasanya. Oh, Pak ini cuma ngurus Pak ini cuma. Tidak ada yang jenengan dapat, yang saya harapkan jenengan mendapatkan karena sudah beberapa waktu, maka semoga jenengan ada yang didapatkan nantinya. Begitu ya? Mulai lemes doa ini. Nah ini tujuannya, jadi panjenengan semua itu nanti diharapkan dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Jadi masing-masing ini mudah-mudahan bisa membawa kelasnya untuk membangun budaya positif ya, atau disiplin positif. Terus yang kedua, peserta dapat menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah memahami dan menerapkan 5 posisi kontrol. Selanjutnya menunjukkan kemampuan dalam membantu pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Bahasa-bahasanya mungkin agak tanpa asing ya, ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan jenengan setelah mengikuti kelas ini bisa memahami dan juga mempraktikkan seperti arahan dari Bapak Kepala Sekolah, bisa mengimplementasikan dalam kelas, khususnya
Sehingga kalau kelas sudah mengimplementasikan, tiap kelas mengimplementasikan, maka nanti kelas-kelas itu akan menjadi budaya sekolah. Itu mudah-mudahan. Terus untuk acara atau nanti yang akan kita lalui, yang pertama yaitu pembukaan. Sudah dibuka, bahkan diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus kemudian saya nanti akan mempresentasikan tentang materinya, konsep-konsepnya. Terus kemudian contoh praktek 5 posisi kontrol melalui video dan juga praktek segitiga restitusi melalui video. Jadi sebelum kita mulai ke materi, saya meminta untuk kesepakatan kita bangun di awal. Kesepakatan apa saja sehingga kelas ini nanti menyenangkan, nggak kosong horor jam. Soalnya tadi sebenarnya jam, waduh, gitu. Nah ini mudah-mudahan kelasnya ini biasa seperti itu harapan saya. Kesepakatan harus kita bangun. Apa kesepakatannya? Ayo silakan. Apa? Betul. Lagi. Apa? Jangan dikasih tugas, Pak. Ini enak-enak tak sini ya. Ayo apa lagi? Silakan. Bisa tuh, Pak. Jangan dikasih. Oh, jangan dikasih tugas. Tidak ada tugas. Takut lupa. Tidak ada tugas. Jangan ada tugas. Apa lagi? Monggo. Nanti terakhir dikasih makan, Pak. Ayo monggo, silakan. Sehingga kelas ini kita gak berubah gitu, mengorbankan waktu dan jenengan itu ada yang didapat gitu. Untuk apa lagi? HP dimuseumkan dulu ya. Apa? Ya, HP dimuseumkan dulu ya. Paling enggak saya minta belajar. Ya. HP ditaruh, disimpan dulu ya. Simpan selama kelas. Kecuali nanti kalau memang memerlukan HP, ya, memerlukan HP. Terus apa lagi? Sehingga jenengan enak, saya enak itu. Makanya ini namanya solusi menang-menang atau win-win solution. Iya. Apa lagi? Oh, ice breaking, nanti ice breaking ya. Dipimpin Bu Leni ya, ice breaking. Ada ice breaking. Terus apa lagi? Raise hand kalau mau menjawab ya, biar gak rebutan menjawabnya. Angkat tangan sebelum menjawab. Boleh? Tapi harapan saya ada yang menjawab. Ngomong nggak ada sulit. Ada lagi mungkin? Kesepakatan yang bisa kita bangun? Ya nanti materi ini akan berkaitan dengan itu. Ya, akan berkaitan dengan itu materinya. Ada lagi? Juga. Ini di salah satunya tuh ada ice breaking. Boleh nih ya? Mungkin ice breaking. Ayo, mungkin ice breaking boleh nih. Siapa yang mau memimpin ice breaking? Ayo boleh nih ya. Kita joget apa? Joget pinguin. Ah? Ya monggo, silakan. Boleh nih silakan. Ayo, apa? Ayo. Lagi di depan di atas bantu. Siap. Lainnya berdiri. Ibu, untuk siang ini kita ikuti SPK biar semangatnya seperti tadi pagi. Ikuti kayak anak-anak kita waktu di dalam kelas. Intinya biar semangat. Kalau saya tanya mana semangatmu, jangan jawab ini semangatku gitu. Terus mana senyumanmu, langsung gitu. Ini senyumanku. Kemudian mana, jangan langsung jawab la gitu kan. Pergi sini langsung yes gitu. Oke.
Cocok ini GP. Nanti GP. Ayo. Amin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Mana mana mana? La 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 la. Hi 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 hi. Yes. Terima kasih untuk Diulang Bu, Pak Heru udah ikut. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk Bu Reni yang sudah memimpin SDG. Semoga menambah semangat di jam-jam kerawan ini. Baik, kita teruskan. Jadi inilah tujuan kita, tujuan saya ke sini yaitu untuk bagaimana bisa menyampaikan konsep-konsep inti budaya positif. Harapannya nanti panjenengan semua bisa membangun budaya positif baik di kelas dan lebih-lebih nanti bisa membangun di sekolah. Nah, disiplin positif di benak kita. Apa itu makna dari disiplin? Baik, untuk bisa mengetahui pemahaman panjenengan tentang disiplin itu, saya minta panjenengan untuk menjawab di jambornya. Di HP-nya masing-masing nanti. Di HP-nya masing-masing. Sehingga nanti kalau praktek ini bisa digunakan di siswanya, sehingga siswa nanti akan senang. Siapa ya? Temannya siapa ya? Mana ada sih? Bukan, tidak ada. Cuma siapa ya? Tadi Wafa ya? Kalau saya tidak ada itu. Moga Pak bisa di share ke yang lainnya Pak. Di grup ya. Ya di grup. Jenengan langsung buka di situ pasti nanti ada tampilan seperti ini. Nah ini, tolong dijawab. Cara menjawabnya bagaimana? Di sini kan ada ini ya, ada tanda kertas tuh. Ada tanda kertas di sana. Gak muncul ya. Jadi mungkin ini nanti bisa dipraktekkan di anak didiknya atau di muridnya, tapi syaratnya ya harus boleh bawa HP anak didiknya. Tapi ya tetap harus diarahkan ke hal yang bermanfaat di kelas tentunya. Sehingga nanti masing-masing anak bisa mencurahkan jawabannya di waktu yang bersamaan dan itu tidak akan menyita banyak waktu. Bisa ya? Sudah. Di sini kan ada kertas. Jangan klik kertas. Kalau mau pilih warna silakan pilih warna di atasnya itu. Ini di sini di sampingnya kan ada kertas ini. Masa tidak muncul? Di masing-masingnya tidak muncul. Jadi sebentar. Saya bagikan lagi. Sebentar Pak. Tak bagikan lagi ke apa? Silakan Pak. Diberikan lagi linknya. Nih sudah ada berhulu yang sudah masuk nih. Nah untuk menjawab di situ kan ada kertas nih. Ini kertas sampai ada tulisan sticky note. Ya, silakan kalau mau milih warna, silakan warna yang jenengan suka pilih di atasnya. Kemudian pada saat menjawab, tolong kasih namanya. Misalkan Lady dalam titik 2 bisa mengartikan apa arti disiplin menurut Bu Reni, Bu Siska. Ini di atasnya. Di atasnya. Diklik yang pinggirnya dulu. Iya. Kertasnya dulu di sini, kertasnya dulu diklik.
Kalau mau milih warna, silakan pilih warna di atasnya sesuai kesukaannya panjenengan. Mas coba. Sudah bisa kan ada warnanya kan? Itu sudah bisa Pak Bapak itu. Gak apa-apa, kalau mau diganti sesuai hijau ini. Putih, gak ada warna, terserah. Sudah, sekarang tolong menjawab sesuai pemahaman Anda dari makna disiplin. Makna disiplin sesuai dengan pemahaman Anda saat ini. Ya. Silakan dulu yang sudah atau apa silakan kasih nama Pak. Wafa titik 2 disiplin adalah menurut pemahaman Pak Wafa. Terus kemudian oke. Ya, simpan. Setelah menjawab kasih nama, misalkan Siska, ya. Ini gak ada namanya siapa ini? Bu Siska ya? Kasih nama, taat pada aturan. Tidak apa-apa sudah, nanti 2. Hapus ya. Disip, dia akan otomatis di sini. Ya. Oke. Mana belum masuk dulu? Oh, ini ya. Bayangkan kalau ini kita aplikasikan ke murid, kan sudah murid. Gak usah geser, siapa yang geser? Tuh, mana? Pak Sapor kok dihapus di mana tuh? Belum selesai. Monggo. Silakan. Bayangkan kalau ini kita aplikasikan ke murid, kan sudah murid. Iya. Makanya, ayo. Bisa. Panjenengan awalnya tahu nggak? Barusan. Iya. Kan nggak tahu juga. Kan diinformasikan, akhirnya tahu, kan gitu. Yang masuk sudah dulu Pak Wafa. Ini siapa ini? Gak ada namanya ini. Ini siapa ini? Disiplin adalah mengerti tata tertib dan menjauhi larangan-larangan dengan kesadaran. Oh, Bu siapa? Bu Eva. Kasih nama ya. Siapa lagi yang belum masuk? Jangan geser, ada yang geser. Ini bisa digeser-geser semua. Dipermainkan itu kelemahannya kalau jambot. Kalau jambot ya jambot, bulu jambot. Ya. Jambot jangan nyebut yang lain ya jambot. Ya. Jambot bukan yang lain ya, bukan itu ya. Masih belajar baca. Ini yang masuk sudah 4 tadi, ada dihapus lagi. Jangan dihapus sudah. Monggo, silakan yang lainnya. Ini ada baru masuk. Sudah. Geser-geser. Ya, kelemahannya kalau kita memberikan ini ke siswa, apalagi siswa nanti misalkan 40 atau 20. Nggak apa-apa. Justru dengan begitu kan nanti kelas hidup. Yang penting mereka bisa menuangkan idenya. Ya nggak apa-apa. Jadi kan nanti yang terpenting adalah kita memfasilitasi siswa untuk menuangkan idenya dari apa yang kita tanyakan. Jadi gitu. Baik, ini yang sudah masuk adalah saya minta Pak Wafa. Disiplin menurut Pak Wafa adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Bisa dielaborasi tentang pemanaan disiplin menurut Pak Wafa, sehingga yang lain-lainnya mungkin juga bisa memahami apa yang dimaknai Pak Wafa tentang disiplin. Monggo Pak Wafa. Jadi sudah kesepakatan jangan dikasih tugas. Ini bukan tugas.
Ini bukan tugas, kita kan diskusi. Karena diskusi kan harus dua arah, bukan satu arah. Tidak hanya mengelaborasi dari apa yang sudah dijelaskan Pak Wafa. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Itu adalah disiplin menurut arti dari Pak Wafa. Artinya gini, kalau kita dikasih tugas atau ada kegiatan, kita harus tepat waktu. Jadi menurut Pak Wafa disiplin itu kalau misalkan ada tanggung jawab atau tugas kita selesaikan tepat waktu. Keren sekali jawabannya. Baik, untuk yang lainnya mungkin saya minta Bu Eva. Disiplin adalah motif tata tertib dan menjadi larangan-larangan dengan kesadaran. Monggo, silakan untuk dielaborasi lebih jauh lagi. Menurut saya itu kan disiplin, mematuhi tata tertib dan menjauhi larangan-larangan dengan kesadaran. Maksudnya seperti di kelas ada tata tertib. Nah, ketika ada siswa yang mematuhi tata tertib itu berarti termasuk yang disiplin. Kalau tidak mematuhi berarti termasuk siswa yang tidak disiplin. Dan dengan disiplin itu kan siswa kesadarannya sendiri, Pak. Kalau nggak disiplin kan berarti siswa tersebut kurang sadar. Berarti disiplin itu didasarkan pada kesadaran dirinya untuk melakukan disiplin sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau disepakati. Itu menurut dari Bu Eva. Bu Is masuk nggak? Masuk yang mana Bu Is? Yang pink. Oh, yang pink. Disiplin adalah di mana kita taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Mungkin bisa dielaborasi lagi. Apa itu menurut Bu Is? Di sini dituliskan disiplin adalah di mana kita taat pada aturan-aturan yang berlaku. Monggo Bu Is. Senior kita ya Bu Is. Misalnya kita itu memberi contoh pada siswa, misalnya datang terlambat, terus masuk kelas setiap hari itu ya berdoa, absen dan lain-lain. Terus anak-anak diharapkan misalnya kelasnya yang bersih, sepatu harus dilepas, taruh tempatnya. Jadi setiap hari anak seperti itu. Oke, terima kasih Bu Is. Jadi disiplin menurut Bu Is itu langsung dikasih contoh dari aksi nyatanya atau kegiatan setiap harinya, misalkan datang tepat waktu, ya, kemudian melakukan tugasnya sebagai pendidik, yaitu mengabsen dan sebagainya, menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Jadi itu menurut Bu Is arti disiplin. Keren, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya dan untuk tangan semuanya. Seandainya hal demikian ini kita lakukan di murid, kan senang kan? Makanya nanti kalau misalkan lebih ingin lebih jauh lagi belajar tentang jambor, monggo jambor, ya, jambor. Di situ ada yang kedua. Ini sudah dijawab ini. Kok ini sebentar lagi? Yang kedua. Ya. Ini jawabannya yang ini memang. Oh, jawabannya yang ini. Kenapa Anda harus berdisiplin jika dikaitkan dengan profesi yang ada aku? Kenapa harus disiplin jika dikaitkan dengan profesi yang ada aku? Yang kedua, digeser aja atasnya. Atas ini atas. Geser. Ada yang pertama, ada yang kedua. Atas. Di atas. Geser. Atas. Monggo, jangan jawab lagi. Ini bukan berarti tugas Pak Bapak ya. Kita kan diskusi, masa dari saya terus kan harus dua arah. Monggo, yang sudah ini boleh ini yang arti disiplin tadi ya. Oh bukan, ya harus saja dulu ya. Nih Pak Wafa sudah bergabung lagi nih. Tadi keluar akan ketahuan. Murid nanti siapa yang bergeser juga ketahuan. Semua dulu ya. Silakan. Pertanyaannya adalah kenapa Anda harus berlaku disiplin jika dikaitkan dengan profesi yang ada aku?
termasuk Bu Eva berpendapat atau menyatakan bahwa guru kan, di sini kan kita guru ya, profesi kan guru, agar menjadi contoh dan panutan untuk siswa. Keren sekali. Ini siapa ini? Yang warna biru siapa ya? Yang warna biru, Bu Lulu ya? Bukan? Siapa? Bu Siska? Bukan? Bu Mega? Bapak? Bukan? Oh, Mas Abro. Jika proses tulis itu merupakan basic karakter yang harus dipunya agar segala sesuatu yang telah direncanakan di dalam rencana pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Ya nggak apa-apa, kita kan diskusi. Salah. Kalau kita saja untuk menuangkan ide atau gagasan itu takut, bagaimana dengan murid kita? Kita kan belajar itu sekarang. Tuangkan aja ide, nggak ada yang salah. Ini kok berdua sekolah kafe masih orang Ustaz. Kan kok saya kecil. Siapa lagi yang geser? Kan sampai sekarang itu gitu. Aku dia, Tidak apa-apa, monggo. Mari kita ini di sini nggak ada yang lebih pinter atau nggak ada yang pinter. Semuanya sama-sama belajar, termasuk saya sama-sama belajar. Oh, ini belajar di sini nih. Aku belajar di sini kan ya. Ya, Bu, ini sebagai medianya aja. Nggak, ini kan ingin tahu pemahaman tentang kita, masing-masing dari kita tentang disiplin. Iya, makanya sekalian penyampaian materi, sekalian caranya bagaimana. Ada yang geser lagi, ini ada yang enak. Bula ini mengatakan karena profesi guru selalu memberi contoh dan arahan kepada siswa dan selalu ditiru oleh siswa. Pak, maksudnya itu punya saya kurang seorang gurunya nggak ada. Gimana editnya bisa? Bisa. Gimana? Edit. Bisa. Edit. Klik. Oh iya sudah. Iya. Nah, yang salah kan bisa ngedit. Roy yang ngedit. Ngeditnya gimana Pak? Ya, itu ada kalau di HP biasanya muncul titik 3 di sampingnya. Ya, titik 3 itu klik aja ada pilihan edit. Ya paling tidak jenengan sudah dapat tentang jam bot. Ya. Tapi harapan saya bukan hanya jam bot ya, tapi dengan materinya yang terpenting itu. Bisa dipakai Pak ya? Ya, kenapa? Yang bisa dipakai. Bisa dipakai. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk guru. Oh Pak, sebetulnya nggak ada. Pak, kantornya nggak ada. Oh Pak, tulisnya nggak ada. Kenapa kalau pakai gini irit sendiri? Iritnya akur. Paling kan saya kerja. Ya benar ya sengaja. Oh iya. Jadi permintaan kapur dengan spidol diganti pulsa. Boleh 50. Sepeda saulan malah 1.000 pulsa apa 1.000 tak apa-apa. 25 cukup lah. Baik untuk menyingkat waktu ya, karena ternyata sudah 45 menit kita sekarang di kelas ini. Sudah 45 menit. Makanya itu yang saya harapkan. Satu saja saya minta dari Bu Siska yang tadinya katanya kamu. Mana Bu Siska sudah masuk? Oh mau itu kan? Gak apa-apa, gimana nanti menyuruh siswanya untuk menuangkan ide kalau Bu Siska sendiri belum melaksanakan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya minta aja lah, Mas Abro, silakan untuk mengelaborasi dari apa yang dituliskan. Jadi jika profesi guru disiplin merupakan basic karakter yang harus dipunya agar segala sesuatu bla bla bla. Silakan. Ya, kalau menurut saya nggih Pak, kalau kenapa kita tuh harus disiplin dalam profesi guru itu sendiri, kalau menurut saya sendiri merupakan di dalam guru itu sendiri sebenarnya harus tertanamkan basic karakter. Salah satunya adalah disiplin itu sendiri. Jika kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa mendisiplinkan seperti salah satunya adalah siswa dan siswi. Super sekali. Jadi benang-benangnya apa yang disampaikan oleh Mas Ator bahwa untuk mendisiplinkan siswa maka kita dulu yang harus disiplin. Karena itu sangat berkaitan dengan jawaban dari teman-teman yang lain.
guru merupakan contoh atau panutan. Bagaimana yang dicontoh nggak disiplin, siswanya disuruh disiplin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gurunya belum disiplin tapi minta siswanya disiplin, sudah sangat tidak. Sebenarnya murid itu tergantung kita. Ya, jadi kalau menurut saya, ini pendapat saya sendiri, di kelas itu key personnya tokoh muridnya adalah guru. Tapi bukan berarti guru adalah sebagai sentral pembelajaran, bukan. Karena gurulah yang menyediakan pembelajarannya itu mau dibawa kemana dan menggunakan cara apa. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Jadi ini pemahaman dari Bapak Ibu tentang arti disiplin juga dikaitkan dengan profesi yang kita ampuh. Terakhir ada pertanyaan pemantik, apa motivasi Anda berperilaku disiplin? Motivasi kita itu apa? Yang kita akan rasakan aja, sampaikan aja. Motivasinya apa? Aku berikan ditegur di kelas sekolah. Gak apa-apa, sampaikan aja. Dan gak apa-apa. Kita sudah 40 menit ya kita ya. 41 menit, Bang. Baru 1 menit ya. Padahal belum masuk ke materi sama sekali. Nanti acara-acara Jamboard ini bisa dengan praktekkan, tapi ya Mbak siswanya diminta untuk bawa HP. Belum, masih belum ada yang masuk. Ini motivasinya apa? Belum ada yang masuk. Burger anonim mode. Belum ada yang masuk, monggo. Gak apa-apa, tuangkan aja idenya, apa motivasi Anda. Kan cuma menuangkan ide atau menuangkan gagasan. Oh, motivasi saya berlaku di situ seperti ini. Pak Wamo ngomong begitu, gak jadi lagi dulu. Gak ada yang salah ini. Di sini bukan salah dan benar. Kita hanya menuangkan ide saja. Ini Mas Abdul lagi ini ya. Geser-geser. Ayo Pak Mega ini mana belum masuk ini? Ayo. Ini siapa yang kosong dulu? Tapi sudah hebat loh. Bisa mengikuti ini tuh hebat. Jadi hebat sudah. Bisa mengikuti ini hebat. Mungkin ada dua ini, ada Mas Abdul, ada Buis yang sudah masuk, yang lainnya. Kalau bertanya apakah diperbolehkan? Bu, nanti aja dulu. Sambil menunggu yang lainnya, monggo kalau mau tanya apa itu? Ini kan terkait dengan media pembelajaran kan, Pak. Iya. Nah, salah satunya Jamboard nih. Soalnya yang saya tahu selama kuliah di UT ini, yang terkenal di kelas tinggi itu biasanya disebut dengan cooperative learning. Nah, kalau dibandingkan dengan Jamboard ini perbedaan ataupun sebenarnya saya lebih menanyakan kepada kelemahannya, Pak. Kelemahan atau apakah media ini bisa dilanjutkan meskipun dengan diterapkannya dengan kurikulum yang berbeda nantinya. Apakah gimana? Soalnya sampai sekarang
Sebenarnya cooperative learning dan Jamboard itu satu hal yang berbeda. Cooperative learning itu kan metode, sedangkan Jamboard ini hanya media. Bagaimana bisa menggali pemahaman siswa atau mendapatkan jawaban siswa dari pertanyaan yang kita lontarkan. Biasanya kalau siswa menuliskan di papan tulis satu persatu kan lama, jadi kan gantian. Tapi dengan menggunakan media Jamboard, dengan syarat siswa itu memiliki email sendiri-sendiri, dan kemudian kita undang untuk memberikan atau menuangkan ide dari pertanyaan yang kita lontarkan, itu kan bisa dilakukan dalam waktu bersamaan, sehingga untuk bisa waktunya itu bisa diefisiensikan atau tidak mengurangi banyak waktu untuk bisa menggali pertanyaan atau mendapatkan pertanyaan dari masing-masing siswa kita. Sedangkan kalau cooperative learning itu kan penekanannya pada kolaborasi, kolaborasi dalam metode mengajarnya. Bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi dalam pembelajaran, sehingga dari kolaborasi itu diharapkan mereka itu dapat bekerjasama dengan baik dengan materi yang kita sampaikan. Dari siswa, mungkin siswa satu tidak tahu, siswa satu sudah paham, bisa saling menularkan. Jadi seperti itu. Jadi suatu hal yang berbeda. Kalau misalkan mau diaplikasikan kepada setiap kurikulum, bisa-bisa aja orang namanya cooperative itu metode, ini hanya media, bisa-bisa aja. Berarti media ini bisa disandingkan dengan beberapa metode atau boleh, karena kalau misalkan dengan kita menggunakan cooperative building, jawaban kelompok satu ini menggunakan media ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, misalkan nanti kita mengelaborasi dari jawaban kelompok, tolong perwakilan kelompok untuk mengelaborasi dari jawaban kelompoknya, bisa. Ini kan seperti papan tulis saja gitu, hanya papan tulis gitu, tapi papan tulis online gitu. Siap. Begitu ya? Iya, siap. Ya, saya minta satu ya yang bisa. Mana? Pak Mega mana Pak Mega? Yang mana? Yang mana? Jawabannya yang mana? Saya minta Pak Mega yang menjawab itu. Yang mana? Yang hijau? Ya, silakan. Tidak apa-apa. Kita nggak ada yang pintar, nggak ada yang berusaha untuk menjadi orang yang selalu tepat waktu dalam segala hal untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa. Tolong dielaborasi. Betul? Bukan? Tidak. Dulu aja tidak. Karena waktunya terus berjalan ini. Kalau menurut saya, berusaha untuk diri saya pribadi, berusaha menjadi orang yang selalu tepat waktu dalam segala hal, bisa bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Kalau untuk siswa ya mungkin bisa menjadi contoh. Untuk guru sendiri motivasinya agar bisa bertanggung jawab untuk semua hal yang itu kaitan dengan tugas kita. Sedangkan jika untuk siswa guru bisa menjadi contoh. Kembali lagi dari jawaban yang tadi, keren sekali, sukses sekali. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Jadi setelah mendapatkan jawaban dari panjenengan semua, ternyata makna yang disiplin sesuai pemahaman dan penangkapan yang saya ketahui dari jawaban jenengan semua, ya. Disiplin diartikan ini, kebalikan dari orang mengartikan disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan terhadap tata tertib dan peraturan yang berlaku. Disiplin selalu diartikan dengan pemberian hukuman. Jenengan kalau misalkan nggak ada peraturan, mau nggak disiplin? Nggak akan mau. Kalau timbulnya dari diri kita sendiri, kayaknya ya pengen aja Pak. Ya, nggak takut untuk peraturan, bukan karena peraturan. Ya, jadi itu makanya kebanyakan dari orang itu mengartikan disiplin itu tadi itu dikaitkan jawaban dari semuanya itu mengaitkan dengan peraturan dan peraturan. Ya, saya lanjutkan. Jika tidak menaati atau patuh terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku, bila kita tinjau lebih dalam lagi, jika disiplin dimaknai demikian, maka yang akan terbangun adalah motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Orang akan berlaku disiplin hanya untuk menghindari hukuman atau teguran atau ketidaknyamanan yang akan mereka dapatkan. Jadi seperti ini. Apa yang kebanyakan tadi, ini mohon maaf. Jadi jawaban jenengan semua, saya pun juga dulu menjawab seperti itu. Masih pada tataran motivasi ekstrinsik atau motivasi
dorongan dari luar. Saya mau disiplin karena ada peraturan. Karena kalau misalkan saya nggak disiplin nanti ditegur oleh kepala sekolah, nanti saya bisa SK dicabut dan sebagainya. Artinya perilaku disiplin semacam ini itu masih pada tataran motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar, ya, dorongan dari luar. Lebih lanjut lagi ya, saya percepat ini ya karena ini disiplin merupakan unsur utama terciptanya lingkungan positif yang dicita-citakan. Ya, menurut KHD, disiplin dalam konteks saat ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kenapa? Gak apa-apa, silakan. Jika tidak memilikinya, maka diperlukan pihak lain yang mendisiplinkan atau motivasi eksternal. Sejalan dengan pemikiran KHD, Bian Grosen, bahwa arti disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Menurutnya disiplin dari yang mendisiplin diri yang membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Saya tertarik dengan jawabannya Bu Eva tadi. Jadi disiplin itu didasarkan pada kesadaran diri, bukan karena motivasi dari luar, entah mendapatkan hukuman atau hanya sekedar mendapatkan pujian atau penghargaan. Jadi disiplin yang paling tinggi disiplin ini, yaitu berlaku disiplin untuk menghargai diri sendiri. Loh, jenengan sekarang itu pendidik, jenengan berlaku disiplin berarti jenengan itu dalam rangka menghargai profesi yang jenengan ampuh. Pendidikan harus seperti itu. Tadi sudah dikaitkan bahwa pendidik itu harus menjadi panutan atau contoh. Jadi disiplin di sini, yang disiplin yang paling tinggi tingkatannya adalah disiplin yang bertujuan untuk tujuan yang mulia dalam rangka menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang kita yakini. Yang jenengan yakini, pendidik sebagai contoh itu kan nilai. Jenengan menemukan disiplin dengan berdasarkan nilai itu, berarti sudah dalam rangka menghargai diri sendiri. Sehingga tadi sudah disebutkan, kalau nggak ada peraturan gimana? Nggak ngaruh. Kalau berlaku disiplin itu untuk menghargai diri sendiri nggak ngaruh. Mau ada disiplin, mau ada peraturan, mau ada hukuman, mau ada penghargaan, nggak ngaruh buat saya. Saya berlaku disiplin itu untuk saya sendiri kok, menghargai diri sendiri, menghargai diri saya sendiri. Saya kan mendidik, harus menjadi contoh. Itu kan sebuah nilai. Jadi itulah yang ingin digagas atau ingin dihimbau oleh Kemendikbud, bahwa disiplin yang kita lakukan itu dengan tujuan yang kita muliakan atau untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan keyakinan, nilai keyakinan yang kita yakini. Tadi sudah banyak menyebutkan menjadi contoh, menjadi panutan, ya kan? Itu sebuah nilai. Maka itu harapan dari Kemendikbud saat ini. Juga saya khususnya mengingatkan diri sendiri juga, berlaku disiplin bukan karena hanya peraturan dan mungkin mendapatkan penghargaan, tapi lebih ke menghargai diri sendiri. Kita kan sebagai pendidik yang selalu harus menjadi contoh untuk siswa kita. Nah, lanjut ya, ini ya. Jadi menurutnya sahabat dan mana tadi sudah dijelaskan. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan apa sih? Kebajikan. Nilai kebajikan. Hal yang dinilai baik. Hal-hal yang dinilai baik dan kita percaya. Yeah. Jadi itu. Percepatnya. Nah ini nilai kebajikan yang universal adalah nilai dalam diri yang kita yakini dan diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku. Dengan kata lain, nilai kebajikan universal adalah nilai yang berdasari sikap dan perilaku positif yang dilakukan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Dr. William Dresser mengemukakan bahwa teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan dan selanjutnya dia berusaha mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang akan motivasi intiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari jalan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sesuai penjelasan tadi bahwa disiplin yang paling tinggi yang kita lakukan adalah untuk menghargai diri sendiri.
Tadi sepakat semuanya bahwa pendidik adalah sebagai contoh untuk peserta didiknya. Itu sebuah nilai yang jenengan yakini dan didasarkan disiplin itu pada nilai ini, bukan hanya pada dikaitkan dengan peraturan. Kalau misalkan saya nggak disiplin nanti dihukum. Salah satu indikator disiplin kalau untuk di Jember absen, menurut saya, iya memang secara portofolio. Tapi apakah yang absen hijau semua itu disiplin orangnya? Belum tentu. Belum tentu. Tapi ya lebih baiknya kalau di semua, karena saya juga banyak warnanya dong. Saya nggak memprioritaskan kalau absen. Jujur saja kalau absen saya nggak memprioritaskan. Karena yang terpenting adalah kehidupan sehari-harinya, aksi nyatanya, bukan absen. Jadi saya mengajak ke jenengan semua, mari kita berlaku disiplin itu mulai sekarang kita tanamkan untuk menghargai diri sendiri. Sesuai dengan nilai yang kita yakini menjadi contoh. Guru itu harus profesional, guru itu harus demikian, itu nilai, semua nilai. Kita sandarkan perilaku disiplin itu dengan itu. Sehingga dengan kalau misalkan menyandarkan disiplin itu untuk menghargai diri sendiri, ada atau tidak ada kepala sekolah, dengan akan datang tepat waktu. Misalkan ada uang besok saya mau rapat, kepala sekolah nggak mau, setak boleh saya lain. Karena itu masih motivasi internal, motivasi instruksi, dorongan dari luar, bukan dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, kira-kira kalau misalkan kita sudah membiasakan disiplin itu seperti itu, kira-kira kalau ada KS mau rapat atau tidak, taruh nggak untuk jenengan? Dan kalau ini juga sebuah nilai. Bagaimana kita mendisiplinkan siswa kalau kita sendiri nggak disiplin? Apakah saya sudah disiplin? Tidak, tapi saya berusaha untuk berlaku disiplin. Mari kita saling membangun untuk berlaku disiplin, bukan lagi karena peraturan atau kepatuhan terhadap tata tertib, tapi karena memang untuk menghargai kita sendiri sebagai pendidik. Mari kita bangun itu. Gitu kan? Ada yang tanyakan? Sebelum kita lanjut. Lanjut ya. Nih, motivasi untuk perilaku manusia. Tadi sudah kita singgung juga. Yang dosen itu membagi 3 motivasi bermelakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya tadi itu kita sebutkan. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang kuat, tapi untuk hanya mendapatkan pujian. Di depan orang, di depan KS-nya kuat dan ya. Tapi di belakang KS-nya bukan KS ya. Ya karena masih terbangun motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Kalau dari dalam diri ada atau tidak ada KS-nya, ya tetap patang dia. Itu tetap itu sudah. Itu yang perlu kita bangun untuk saat ini. Khususnya saya mengingatkan diri saya sendiri. Terus yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang meningkatkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi yang mana? Yang paling ideal untuk bisa kita lakukan dan kita biasakan. Motivasi yang mana? 3. Yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri. Tujuannya mulia, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Sekali lagi, kita percaya bahwa pendidik itu harus menjadi contoh. Itu adalah sebuah nilai. Lakukan, jangan cuma dipahami, dimengerti, dihafal, tapi tidak ada perwujudan. Implementasinya tidak ada. Jadi itu juga khususnya saya sendiri tidak mengingatkan itu. Khususnya saya, karena saya sendiri belum menilai, saya sendiri belum disiplin, tapi berupaya untuk menjadi lebih disiplin. Baik. Kira-kira dari tampilan di atas itu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Mencatat hukuman. Lari mengambil lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 16 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di baca tulis karena tersinggung pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Jadi yang pertama adalah hukuman, kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah konsekuensi, keempat hukuman, kelima konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Berdiri di depan ya hukuman ya. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Terus yang terakhir konsekuensi. Baik, kita cek jawabannya. Yang mana yang beda? Yang sepatu hitam. Yang sepatu hitam. Yang sepatu hitam. Karena sudah termasuk tata tertib sekolah. Hukumannya. Pakai sepatu warna hitam itu sudah tata tertib sekolah. Kalau dilanggar berarti akan mendapatkan hukuman. Coba sih dengan analisis dari pertanyaannya dan itu termasuk kategori mana. Dan kemudian tolong apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, coba kita analisis apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kan sama-sama meminta murid untuk melakukan dari tindakan yang dia lakukan, ya kan? Sama-sama. Coba apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Mungkin Mbak Mega, masa diam tuh? Apa perbedaan? Gak apa perbedaan? Gak usah takut, cuma sedikit apalagi banyak. Gak usah takut. Ayo apa? Butias, monggo, silakan Butias. Apa? Gak apa-apa. Gak ada yang di sini, gak ada yang pintar, gak ada yang kurang pintar kan? Silakan Butias. Apa perbedaannya? Mungkin ada yang tidak, silakan. Kalau menurut saya nggih Pak, kalau hukuman itu sifatnya paksaan Pak. Terus? Kalau konsekuensi itu hukumnya melekat kepada diri sendiri. Baik. Terima kasih ya. Benar. Jadi salah satu perbedaan daripada hukuman atau konsekuensi, kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Tapi kalau konsekuensi sebelumnya sudah disepakati bersama. Kalau kamu nanti ini, nanti kamu jadi gini gitu loh, disepakati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hukuman itu datangnya dari satu pihak. Bisa 15 push up 15 kali, iya kalau khususkan. Nanti kalau misalkan apa, oh kamu 50 kali. Sama khususkan. Kan nggak ada standarnya, nggak ada standarnya ya. Sama khususkan push up apa? Kan nggak ada standarnya. Jadi dan biasanya hukuman itu dilakukan untuk ini. Kalau misalkan murid melanggar tahu-tahu hukum gitu. Tapi kalau konsekuensi adalah sudah disepakati di awal. Yang paling membedakan antara hukuman dan konsekuensi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di atas adalah asas manfaat. Ya kan? Asas manfaat. Sekarang coba yang konsekuensi ada nggak nilai manfaatnya untuk siswa yang mengerjakan itu dibandingkan dengan hanya hukuman? Ada. Yang konsekuensi itu pasti ada asas manfaatnya. Kalau seandainya ini ada murid terlambat dalam pembelajaran kejimukan, 10 dia terlambat 10 menit dan disuruh lari lapangan 2 kali, konsekuensi atau hukuman?
Yang lainnya lari lapangan 2 kali, terlambat 10 menit dalam pembelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, Konsekuensi. konsekuensi. Kelompok, hukuman, lulu, konsekuensi, hukuman. Yang benar adalah konsekuensi. PJOK, ya kan benar, ya kan sebelum mereka belajar pasti biasanya pemanasan dulu kan, masih ada manfaatnya buat muridnya, iya kan? Tapi kalau itu pelajaran matematika terlambat suruh lapangan lo udah ingetan buku kelas itu malah gak perhatian sama kelas aku, harus kesel manggal gurunya. Tapi kalau itu PJOK dan dia juga butuh untuk pemanasan. Jadi asas manfaatnya ditekankan untuk pemberian hukuman ataupun konsekuensi. Ini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Betul ya. Nah ini kita dihadapkan, ini biasanya peraturan ini ya. Ini kan peraturan ini ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Peraturan dah ini. Bentuk peraturan biasanya ya. Sekarang apa nilai kebajikan atau kekayaan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikan yang ingin diangkat? Safety, keamanan. Keamanan atau Keselamatan. Itu kan nilainya yang ingin dibangun. Ya kan itu yang ingin dibangun, nilainya kan itu. Saya lihat bahwa membuang sampah pada tempatnya. Iya, menjaga kebersihan. Iya. Terus dilarang menggunakan kata-kata kasar, kesopanan atau Mati. Ini ya. Keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap hormat atau menghormati orang lain. Sebenarnya itu yang ingin diangkat, tapi biasanya kita kemas dalam bentuk peraturan. Saat ini kita diinginkan agar apa yang akan dilakukan oleh siswa itu nanti kita kemas dalam bentuk keyakinan kelas. Sehingga dengan kita menuliskan keselamatan, keyakinan ya, nilai-nilai kebajikan yang dirumuskan di kelas itu, keyakinan kelas keselamatan. Tidak perlu tuh anak dilarang untuk naik di atas meja, ya kan nggak selamat, jatuh gimana? Sehingga peraturan yang disusun itu nggak terlalu banyak kalau dikemas dalam bentuk keyakinan kelas. Dan nanti jenengan itu silakan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ada caranya. Nah ini, ada 6 langkah untuk kita membuat peraturan kelas. Kira-kira yang mana dulu? Dari ilustrasi tadi, yang kira-kira yang mana dulu? Yang pertama apa ya? Langkah-langkahnya ini untuk nanti membuat peraturan kelas. Apa lagi? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah diuji coba oleh masing-masing DPP yang sudah lulus dan ternyata berhasil merubah perilaku anak didik. Berhasil. Bahkan pernah ada yang mengaitkan dengan keyakinan yang tadinya gak masuk sama sekali anak didiknya, sama sekali dilakukan itu, kemudian rajin masuk, bahkan sampai liburan anaknya masuk. Dan ini adalah kisah nyata, bukan ada. Nah, jadi sekarang dikasih cara bagaimana membangun keyakinan kelas. Cara yang pertama apa itu? Kira-kira berdiskusi mengenai peran seluruh rangkaian kelas. Yang pertama. Yang lainnya jawab tak tahu apa. Itu menurut Bois berdiskusi dulu.
caranya. Menyarikan peraturan. Apa? Menyarikan peraturan. Menyarikan Nyarikan. peraturan jadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Begitu Bu? Peraturan yang ada di keyakinan kelas. Menyarikan apa? Mencarikan apa? Yang mana? Yang pertama, yang pasti kita sebagai guru harus menampilkan dulu peraturan-peraturan yang biasa kita lakukan dulu. Berarti yang mana? Menyarikan. Bukan, itu nanti. Mana? Menyarikan. Berdiskusi, ya. Oh, diskusi dulu. Kita berdiskusi dulu peraturannya apa sih selama ini, kita susun dulu ya. Susun dulu bersama murid, kita bersama murid, kolaborasi dengan murid. Kan dari peraturan-peraturan itu kemudian diapakan? Mengubah. Ini nomor 2, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dilarang datang terlambat. Mengubah dari kalimat positif menjadi baik. Contohnya, dilarang datang terlambat. Ubah peraturan dalam bentuk narasi yang positif. Datang tepat waktu. Sehingga memang sekarang itu bagaimana anak itu dihindari kalimat-kalimat yang negatif. Sehingga pikiran-pikirannya itu terbebas dari aura-aura negatif gitu ya. Gitu. Jadi ini jenengan bisa praktekkan di kelasnya, karena jenengan kan masih punya kelas. Saya sendiri sudah tidak punya kelas, sehingga untuk memperhatikan pun agak sulit ya. Terus yang selanjutnya baru setelah peraturan itu diubah ke kalimat positif, mengaitkan peraturan-peraturan itu pada suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Terus yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Setelah kita ubah keyakinan kelas, keselamatan. Contohnya bagaimana sih perilakunya itu untuk bisa kita melakukan sesuai nilai keyakinan itu. Dulu sudah mulai kita ketip. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini caranya, bisa jenengan praktikkan ya. Saya yakin pasti berhasil. Caranya itu membuat peraturan dulu, menginventarisir dulu, kemudian mengubah kalau misalkan ada peraturan yang berkalimat negatif, kita ubah ke kalimat positif. Setelah peraturan semuanya menjadi kalimat yang positif, maka peraturan-peraturan itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan, sehingga nanti nilai keyakinan kelas itu bisa disepakati oleh guru dan kelas dan siswa di kelas itu, sehingga sepakat bersama untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? 1, kesenangan. Terus Cinta dan kasih sayang. terus terus ini ya, kesenangan, terima kasih, sayang, kebebasan, penguasaan, dan lain-lain. Survive. Saya percepat ya. Ini kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk menerima, memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan pilihan, dan otonomi, kebutuhan mengatas kemampuan prestasi diakui, kebutuhan sosiologi serta psikologis. Jadi gini Bapak Ibu, kebutuhan siswa kita kan sekarang diminta untuk menerapkan IKM ya. Logo pendidikan apa? Logonya pendidikan apa? Ya, guru. Yang di situ ada tulisannya Tut Budi Handayani. Itu berasal dari mana Tut Budi Handayani? Diajar Dewantoro. Jadi prinsip pendidikan menurut 3 prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, Ngarso Sum Tulodo, yang tadi kita sebutkan, kalau di depan itu harus menjadi contoh. Madio Manunggaso, kalau ada yang di tengah-tengah harus membangun kemauan. Tut Buri, bukan Tut Buri Bahayani ya, Tut Buri Handayani. Jadi yang di belakang itu harus didorong. Yang digunakan adalah Tut Buri Handayani. Nah,
KHD itu dalam pemikirannya bagaimana seorang guru bisa melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk siswanya, tetapi tetap memanusiakan siswanya. Siswa itu manusia, di mana manusia itu punya kebutuhan dasar, dan sesuai yang kita tahu di depan ini, 5 kebutuhan dasar itu, dan ada dua kebutuhan dasar manusia irisannya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang fisiologis adalah yang bertahan hidup, 4 yang lainnya adalah kebutuhan fisiologis. Bisa jadi murid kita yang nakal di kelas itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu bisa jadi. Bisa jadi di rumahnya itu bagaimana, dia kurang kasih sayang, atau mungkin gurunya yang di kelas itu pilih kasih sayang terhadap murid-muridnya, sehingga yang lainnya berontak. Jadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu bisa jadi karena kebutuhan dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi. Jadi mohon nanti silakan dianalisis lagi, mungkin di dalam lagi. Murid saya kok seperti ini, kenapa ya? Apa mungkin dia kurang kasih sayang ya? Gitu. Apa mungkin dia kurang ini? Dan coba sekali-sekali bagi murid yang mungkin tidak, anggap aja sudah tidak terlalu pintar, buat dia itu berhasil pada satu hal tertentu. Dengan dia merasa berhasil, dia sudah mendapatkan kebutuhan dasar yang disebut dengan penguasaan. Dengan begitu dia akan semangat untuk hal-hal lainnya. Pernah saya coba dulu waktu di sini, berhasil di pramuka, dia sampai menjadi juara di 3 kecamatan. Akhirnya dia aktif di kegiatan pembelajaran lainnya. Jadi sebagai guru, saya mau minta kepada jenengan semua, penuhi 5 kebutuhan dasar siswanya. Yuk, kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Lanjut ya. 5 poin Suwanto nanti bisa dijelaskan lewat video. Ini karena agak krip-krip semua ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Jenengan masuk yang mana? Ini ada videonya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. No, this is coming next. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur keras. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Le bapak nono. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan. Ya, itu adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Menurut jenengan yang mana yang terbaik? Yang mana? Kenapa? Biasanya lebih tertata sopan dan tidak cenderung emosional. Tidak cenderung emosional, terus kemudian dalam memperbaiki masalah Mengarahkan anak untuk ada solusinya. solusi dan menemukan sendiri anaknya. Kalau posisi manajer, jadi posisi kontrol manajer itu akan berkolaborasi dengan pelanggar untuk pelanggar itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia buat sendiri. Dan biasanya mengembalikan kepada kelompoknya agar terjadi kolaborasi juga dalam kelompoknya untuk mengatasi masalah. Contohnya, selain dia untuk bisa menyetel alarm, dia juga minta bantuan kepada siapa? Kan bekerja sama berkolaborasi untuk bisa dia agar tidak bangun siang. Tadi saya sempat mendengar berapa murid ini bisa Bu. Jangankan murid sini Bu, murid gunungan aja bisa. Dilakukan seperti ini bisa. Apalagi murid sini pasti bisa. Saya yakin bisa. Iya. Jadi kalau yang biasanya yang sering kita lakukan adalah posisi 1. Kedua adalah posisi membuat rasa bersama. Awak mendoakan di sekolah yang seolah-olah kita yang tersiksa gitu ya, sehingga anak itu merasa bersalah. Kalau guru ini nomor 1 semua. Terus kalau teman bagus nggak diterapkan?
posisi kontrol sebagai teman. Kadang ada sisi negatifnya juga. Negatif apa itu? Biasanya anak lama. Ngelamar, iya, ngelamar ke guru yang memposisikan diri sebagai teman. Itu yang pertama. Yang kedua, Jadinya. yang kedua, terlalu manja. Terus ketiga, ada lagi yang membuat kalau kita memperbaiki masalah terhadap murid dan posisi kita sebagai teman, Mengenaikan. ketergantungan kepada salah satu guru. Dia akan hanya akrab dan intim kepada salah satu guru, ke guru lain dia tidak akan menghormati. Kalau guru ini tidak masuk, dia kemungkinan besar akan memulai kesalahan. Itu teman. Kalau pemantau biasanya hanya didasarkan pada peraturan, konsekuensi. Tapi kelemahannya apa? Yaitu terus harus mengawasi. Kalau tidak mengawasi, murid melakukan pelanggaran lagi. Tapi sebagai manajer, dia otomatis akan melakukan seperti teman. Ia seperti juga sebagai pemantau dengan berkolaborasi kepada murid, bagaimana murid mendapatkan solusi sendiri terhadap masalah yang telah dia perbuat. Bisa di sini, bisa Bu. Insya Allah bisa. Bisa, insya Allah bisa. Saya tidak bisa lanjut ke segi restitusi karena mungkin sudah sampai semua. Mungkin kalau misalkan jenengan ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi, karena segitiga restitusi adalah yang bisa kita ambil dalam memperbaiki masalah atau mengatasi masalah, terutama untuk siswa kita, dan itu bagus caranya. Bisa dengan nanti searching atau browsing tentang segitiga restitusi itu bagaimana, karena juga sudah saya coba di sekolah saya sendiri dan alhamdulillah berhasil. Di sini apalagi di sini dengkono berhasil, apalagi di sini kan cara lebih gunung daripada sini kan gitu ya. Jadi itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Ditampilkan sedikit-sedikit aja. Langsung aja ya, langsung video aja nggak apa-apa ya, langsung video. Ya nanti ini kalau jenengan butuh materinya tak berikan. Itu downloadnya gimana? Di CGP Pak, di LMS CGP. Sudah daftar. Bukan EGP. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori Indonesia. Guru bergerak Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. 3 langkah. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, cara.
Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, itulah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah apa tadi? Menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan sekolah sesuai yang mereka yakini. Jadi insya Allah dengan menerapkan segitiga restitusi, insya Allah bisa. Di SD bisa diterapkan, bisa.
sudah saya praktekkan dan bisa. Dan tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa menggunakan studi restitusi, tadinya murid yang tidak masuk itu sama sekali tidak masuk menjadi rajin, sudah dipraktekkan sampai liburan pun masuk kelas, sampai liburan pun sampai over sampai. Dan itu kisah nyata, beneran. Itu kisah nyata menggunakan atau mengatasi masalah dengan sindikat restitusi. Ya baik, itu dari saya Bapak Ibu, tapi saya minta satu atau dua guru melakukan refleksi. Jadi apa yang didapat dari kelas hari ini? Monggo siapa? Tolong didekatkan nanti Mas, di video didekatkan jangan. Saya minta satu aja. Apa yang didapatkan? Jangan apa takut, gak usah takut. Siapa? Yang mungkin Siska, monggo. Ya, apa yang didapat dari kelas kita hari ini? Dari awal sampai yang didapat itu apa? Sampaikan saja, tidak apa-apa di sini. Silakan apa? Berdiri, tidak apa-apa. Siska berdiri. Ayo berdiri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, yang didapat Yang terus perasaannya didapat, bagaimana? Untuk kegiatan hari ini yaitu tentang bagaimana kita sebagai seorang pendidik khususnya untuk mengaplikasikan prinsip kedisiplinan khususnya dalam hal kedisiplinan diri yang nantinya berdampak pada bagaimana cara kita untuk diaplikasikan kepada peserta didik. Cukup sekian. Ya silakan. Perasaannya gimana mengikuti kelas ini? Jujur Sangat saja. menyenangkan sekali. Jujur saja, Ini jujur saya sangat mengapresiasi, sangat menyenangkan dan sangat menarik. Bahkan tadi ketika Pak Jamil bilang yang bisa sudah 45 menit, tidak terasa kalau waktu yang dibutuhkan tadi sudah berjalan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya teman-teman untuk bersedia. Satu lagi, monggo silakan untuk memberikan refleksi. Monggo, mungkin Mas Akil. Ngomong. Berat. Silakan siapa yang bisa mengikuti? Bu Eva. Yang mengikuti beratnya. Yang berapa? Ayo monggo berapa? Boleh berdiri, apa berdiri? Duduk aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan di materi kali ini banyak, yaitu salah satunya kita dapat belajar yang tadi pakai link itu Pak. Jambon. Ya, jambon itu. Kita bisa tahu, awalnya kita nggak tahu kayak gitu, jadi kita bisa terapkan ke kelas kita. Dan untuk yang kita dapatkan juga kita mengerti arti hukuman dan konsekuensi, bahwa hukuman dan konsekuensi itu tidak sama. Terus yang kita dapat sedikit tentang praktek segitiga restitusi karena hanya melihat videonya saja. Iya, Itu. karena memang waktunya ya. Karena waktunya. Posisi kontrol gimana? 5 posisi kontrol gimana? Yang penghukum, pemantau. Oh, yang untuk itu sangat jelas karena videonya sudah ada contohnya juga Pak, dicontohkan. Ya, terus itu kita sebaiknya itu melakukan posisi yang mana ya? Posisi yang terakhir manajemen. Yes, sebagai manajer ya. Iya, sebagai manajer. manajer. Perasaannya gimana ikuti kelas ini? Sampaikan saja jujurnya. Senang Pak, gak kerasa kalau sudah 1,5 jam mengikuti kelas ini. 2 jam. 2 jam. Dua jam. Saya kira 1,5 jam karena gak kerasa. Iya, ya terima kasih semuanya. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu, semoga perasaan yang disampaikan tadi kalau senang dan tidak terasa benar-benar ya, bukan karena menyenangkan saya gitu ya. Karena saya juga perlu umpan balik bagaimana sih kelas yang saya lakukan itu sudah menyenangkan atau bisa mendapatkan manfaat atau memberikan manfaat untuk semua atau tidak. Ya mungkin cukup itu Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah memberikan waktunya, menyediakan waktunya kepada kami untuk melakukan atau memberikan materi yang sekarang kami dapat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan lepas semua. Jelas?